Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin untuk memaparkan sedikit materi tentang histopatologi pada pernapasan. Kamu merupakan salah satu biota yang bisa dijadikan sebagai bioindikator untuk monitoring kualitas air lingkungan. Mohon izin untuk share screen. Kita tahu bahwa histopatologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan bisa di makhluk hidup, misalkan di ikan ataupun di tumbuhan dan mungkin di manusia juga. Nah, pada kali ini materi yang akan saya paparkan adalah tentang histopatologi organ pernapasan ikan, di mana kita tahu ikan itu merupakan hewan akuatik ya yang bernapas dengan insang. Sehingga organ pernapasan insang ini sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika terjadi polusi, maka insang yang ada di ikan ini terpengaruh ya atau akan berusaha untuk beradaptasi dan nanti saya akan jelaskan beberapa adaptasi sel dan beberapa perubahan jaringan yang terjadi jika ikan ini mengalami kerusakan jaringan. Seperti itu. Baik, langsung saja saya akan geser slide. Nah, kita tahu bahwa histopatologi ini sangat penting ya untuk memahami kesehatan dan penyakit ikan gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mengelola suatu tambak, maka kita juga harus paham bagaimana kita memanajemen kualitas perairan tersebut. Dan salah satunya hewan yang mungkin di perairan tambak yang sangat-sangat dijaga yaitu ikan maupun mungkin udang dan lain-lain. Nah, organ pernapasan ini memang sangat rentan ya, karena memang faktor lingkungan tadi memang mempengaruhi dari gangguan atau yang terjadi. Nah, untuk perubahan histopatologis juga dipengaruhi oleh penyakit, kemudian kualitas air, dan efek polusi terhadap kesehatan ikan. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan sel atau jaringan bisa mengalami kerusakan? Kira-kira apa saja? Seperti misalkan karena suatu penyakit bisa jadi ya. Kemudian adanya bahan materi zat asing yang masuk ke dalam perairan juga bisa mungkin karena terpapar pestisida ataupun terpapar logam berat yang mungkin dari efek kegiatan industri yang ada di perairan di daratan yang akan mempengaruhi kondisi atau habitat yang ada di perairan. Nah, ini merupakan struktur insang ikan nila. Jadi kita sebelum belajar tentang histopatologi, kita harus memahami gitu ya, memahami dari anatomi atau struktur insang ikan nila. Kalau pada saat kita semester 1 ya, terutama anak-anak perikanan ya, pasti akan mendapatkan mata kuliah tentang iktiologi gitu. Nah, di iktiologi ini pasti akan mempelajari tentang struktur insang, di mana struktur insang ini terdiri dari gill filamen, gill arch, dan gill raker. Kalau gill raker ini merupakan struktur yang sangat kuat. Jadi dia akan menopang dari gill arch dan gill filamen tersebut. Jadi biasanya
struktur Gill Rakl ini kokoh, tebal, kemudian karena mengandung banyak kalsium. Kemudian untuk Gill R ini adalah penopang juga. Setelah Gill R pasti ada setelah Gill Rakl pasti ada Gill Arch ya. Kemudian ini ada yang seperti lembaran-lembaran insang. Ini merupakan Gill filamen yang nanti akan berfungsi untuk proses pertukaran udara dari luar tubuh ikan dan akan masuk ke dalam tubuh ikan seperti itu. Nah, jika kita belajar tentang histopatologi, maka kita harus belajar juga tentang histologinya gitu. Dan jaringan ini merupakan jaringan insang, ya, jaringan insang ikan nila atau Oreochromis niloticus ya. Jaringan ini merupakan jaringan insang ikan nila yang sehat. Jadi terlihat di strukturnya yang sangat rapi ya dan teratur. Nah, kalau kita mau belajar histopatologi, otomatis kita harus mengetahui jaringan yang normal. Nanti akan dibandingkan dengan jaringan yang mungkin sudah terpapar perairan lingkungan yang sudah tercemar atau mungkin eh, kena penyakit gitu seperti itu. Jadi kita harus memang memahami dari anatomi jaringan yang sehat. Nah, ini merupakan lamela sekunder. Ya, lamela sekunder pada insang, di mana yang huruf A ini merupakan salt cell. Jadi ini adalah sel salt. Kemudian yang B ini adalah red blood cell atau sel darah merah. Ya, sel darah merah, kita tahu bahwa sel darah merah ini merupakan sel darah yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen maupun makanan ke seluruh tubuh. Sehingga sel darah ini memiliki peranan vital bagi tubuh ikan. Seperti itu. Dan ini adalah C, yaitu sel pilar. Kemudian yang E ini adalah sel epitel. Ya, sel epitel itu sel yang terluar. Kemudian yang D ini adalah sel endotelium yang di dalam. Begitu. Nah, kira-kira nih apa perbedaan dari nomor 1 dan 2? Yaitu yang satu ini adalah lamela sekunder yang sehat, dan yang kedua ini adalah lamela sekunder yang mengalami telangiektasis, di mana terjadi pelebaran pembuluh darah. Jadi yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Gitu. Dan ini terlihat sel pilarnya sudah tidak teratur ya, karena sudah mengalami telangiektasis, yaitu pelebaran pembuluh darah. Biasanya terjadi karena adanya adaptasi sel, yaitu eh, suhu ekstrim, kemudian adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam tubuh ikan, sehingga sel-sel yang ada di lamela atau sel yang ada di insang akan mengalami adaptasi terlebih dahulu. Nah, ini merupakan struktur insang, ya. Struktur insang, lamela, primer, dan sekunder. Kalau yang lamela primer itu yang ada di sini, dan yang ini adalah namanya lamela sekunder. Nah, ini adalah struktur histologisnya. Jadi ada filamen insang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada filamen insang, lamela insang, dan sel-sel insang. Jadi di dalam insang itu terdiri atas beberapa banyak sel. Ada sel klorid, sel klobet, sel epitel, dan lain-lain. Nah, apa saja sih gangguan histopatologis yang ada di insang ikan nila? Jika kita membaca beberapa jurnal, banyak yang menyebutkan adanya hiperplasia pada insang-insang nila. Nah, biasanya hiperplasia ini ditandai dengan peningkatan jumlah sel pada insang yang bisa menyebabkan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, kemudian parasit, dan paparan bahan kimia. Nah, yang kedua ini adalah hipertrofi. Nah,
Hiperplasia dan hipertrofi ini hampir sama, tetapi ada yang berbeda. Karena kalau jurnal-jurnal itu pasti ada yang menyebutkan hiperplasia, kemudian ada hipertrofi. Nah, perbedaannya adalah dari segi jumlah maupun ukuran. Ya, kalau hiperplasia jumlah selnya bertambah, sedangkan hipertrofi itu yang mengalami peningkatan adalah ukurannya. Seperti itu. Kalau nekrosis, ya itu nekrosis itu adalah tahap kematian jaringan yang paling akhir, di mana sifatnya tidak bisa memulihkan, jadi sudah tidak bisa pulih kembali seperti asal. Kemudian inflamasi yaitu infeksi atau iritasi seperti tadi, penyebabnya ada pembengkakan, dapat menyebabkan pembengkakan, kemerahan, dan peningkatan jumlah sel darah putih. Peningkatan sejumlah sel darah putih ini termasuk infiltrasi limfosit, infiltrasi ini, dan lain-lain. Kemudian yang hiperplasia ini adalah tentang adaptasi sel yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Biasanya ditandai dengan pertambahan sel yang abnormal dan sel-selnya itu bertambah banyak dan menebal. Jika kita lihat pada gambar di samping merupakan cara perubahan adaptasi sel, yaitu yang pertama adalah sel normal. Sel normalnya seperti yang atas, kemudian sel yang di tengah ini adalah hipertrofi dan yang di bawah adalah hiperplasia. Jika kita bandingkan dengan sel yang normal, maka hipertrofi ini mengalami peningkatan ukuran sel. Sedangkan untuk hiperplasia adalah penambahan jumlah sel yang abnormal. Lalu ini adalah contoh dari hiperplasia, di mana kita lihat adanya penambahan jumlah sel pada interlamela interlamela insang. Jadi ada semacam eh, sel yang tumbuh di antara lamela sekunder satu dengan lamela sekunder yang lainnya. Ini namanya hiperplasia interlamela. Kemudian ini di gambar C juga, ini juga mengalami hiperplasia. Nah, ini juga, ini adalah fusi juga bersama dengan hiperplasia. Jadi seperti lamela sekundernya itu seperti menyatu. Nah, ini adalah hiperplasia. Jadi perbedaannya sudah bisa terlihat ya, karena hiperplasia ini adalah penambahan jumlah sel, sedangkan hipertrofi ini adalah penambahan ukuran sel. Jadi ukuran selnya awalnya kecil menjadi besar. Nah, indera telangiektasis, yaitu telangiektasis ditandai dengan pelebaran pembuluh darah kecil atau kapiler di dekat permukaan kulit atau membran mucus. Ya, biasanya terjadi di insang karena insang ini merupakan sel yang kaya akan membran mucus atau sel penghasil lendir. Ini kita bisa lihat. Nah, untuk yang B ini merupakan sel yang normal atau kondisi preparat insang yang normal. Kemudian kita bandingkan dengan yang A. Di sini ada tanda bintang terlihat. Ini mengalami telangiektasis ya. Jadi pembuluh darahnya itu mengalami pelebaran sehingga seperti adanya pembendungan darah di sekitar lamela sekunder. Ini kita bisa lihat ada tanda panah, ini merupakan telangiektasis. Nah, untuk infiltrasi eosinofilik ini adalah tanda-tanda dari adanya infiltrasi limfosit karena kita tahu infiltrasi leukosit ya. Jadi leukosit itu macamnya banyak, ada eosinofilik, terus limfosit dan lain-lain. Nah, biasanya ditemukan pada ikan yang sebagai respon terhadap kondisi lingkungan atau infeksi parasit. Nah, biasanya kalau di preparat jaringan itu terlihat seperti warna pink ya. Jika diwarnai dengan hematoksilin dan eosin akan berwarna pink.
Ini ada infiltrasi leukosit mononuklear. Jadi leukosit mononuklear ini merupakan sel darah putih yang memiliki satu inti. Jadi dia biasanya sering terlibat dalam respon imun. Ini ditandai dengan warna ungu seperti ini. Ini merupakan infiltrasi limfosit atau infiltrasi leukosit mononuklear. Nah, untuk kongesti adalah penumpukan darah yang berlebihan dalam vena sentral yang bisa menjadi tanda adanya gangguan sirkulasi darah di area tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan tentang perbedaan antara kongesti dan hemorrhage itu, jadi kalau kongesti ini dia terjadi penumpukan darah, tetapi pembuluh darahnya masih dalam kondisi yang belum pecah. Tapi kalau hemorrhage itu pendarahan ditandai dengan pembuluh darah yang sudah pecah sehingga terlihat sel darahnya itu menyebar, sel darahnya itu menumpuk tapi tidak di dalam pembuluh darah seperti itu. Ini adalah contoh dari kongesti, ya, masih di dalam lamera primer, ya. Jadi terjadi penumpukan darah tetapi masih ada di dalam lamera primer. Nah, ini untuk beberapa bakteri pada insan ikan nila, yaitu ada bakteri patogen ya, Aeromonas, Pseudomonas, Faecobacterium, dan lain-lain. Untuk penyakitnya bermacam-macam, karena ada parasit itu parasit yang berada di dalam tubuh ya. Jadi biasanya ditemukan di dalam usus, kemudian ada yang di dalam insa dan lain-lain. Kalau yang untuk mohon maaf, kalau yang ektoparasit itu ada di luar ya. Kalau endo yang di dalam. Nah, ini adalah efek polusi air terhadap insan ikan nila. Jadi kalau paparan logam berat itu bisa menyebabkan juga kerusakan jaringan. Kemudian bisa menyebabkan kematian sel atau yang disebut dengan nekrosis. Seperti itu. Pestisida, kemudian amonia juga. Nah, untuk teknik pemeriksaan histopatologi insang itu macam-macam. Ada beberapa tahap, yaitu pengambilan sampel, kemudian fiksasi, dekalsifikasi, pemrosesan, embedding, sampai dengan pemeriksaan mikroskopis. Dan biasanya pewarnaannya menggunakan hematoksilin dan eusin. Kenapa kita sangat penting ya untuk histopatologi ini, karena memang ini adalah tools atau alat yang digunakan untuk memahami kesehatan penyakit ikan. Nah, untuk penentuan lapang pandang ini merupakan salah satu tahap untuk interpretasi gambar jaringan. Jadi, untuk menghitung presentasi kerusakan jaringan itu kita harus menentukan penentuan lapang pandang. Biasanya digunakan 4 lapang pandang atau lebih. Semakin banyak, maka akan semakin akurat data yang akan didapatkan. Untuk cara perhitungannya yaitu jumlah kotak yang mengalami kerusakan dibagi dengan jumlah seluruh kotak yang digunakan dikali 100%. Nah, biasanya kita menggunakan jumlah seluruh kotaknya itu 1000 kotak. Misalkan di perplasianya terdapat 229 kotak, maka dibagi dengan 1000 kotak kali 100%. Itu adalah hasil dari presentasi kerusakan hiperplasia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.